Guys, kabarnya pemain timnas Indonesia jadi incaran klub besar BRI Super League yaitu Persib dan juga Persija. Gimana nih, Sen? Lebih tepatnya bukan pemain ya, tapi para pemain. Hmm. Kabarnya di musim depan itu para pemain timnas yang sekarang dipanggil oleh John Herdman itu kabarnya ini khususnya pemain yang abroad atau bermain di luar negeri Hmm. akan bermain di Indonesia Super League dan kabar ini muncul ketika penunjukan Sintayong sebagai kepala pelatihnya Persija Jakarta. Kabarnya coach ini itu akan menarik para pemainnya yang memiliki chemistry dan juga memahami gaya bermainnya Sintayong ketika di timnas gitu kan. Oh iya, iya. Dan selain itu juga kabarnya ada beberapa pemain yang memang naturalisasi keturunan Belanda itu akan pulang ke Indonesia dan bermain di Indonesia Super League. Nah, kita langsung saja. Salah satu nama Hmm. yang dikabarkan akan bermain di Indonesia Super League di musim depan yang jadi rebutannya Persib dan juga Persija itu Hmm. adalah Ole Romeni. Wah, ini paling seksis banget nih tentang Bang Ole Roman ini ya. Ya, jadi kabar-kabar ini tuh diperkuat dengan kode-kode dari kedua belah pihak. Walaupun memang Persib Bandung itu kodenya sekedar ditulis oleh Bandung Football ya, Hmm. oleh salah satu medianya Persib Bandung. Tapi dari sisi Persija Jakarta, kabar ini digoreng ketika presiden klubnya yaitu Prapanca itu selalu memosting di story Instagram itu Iya. dengan backsound lagu Ole Ole. Oh, berarti Jadi ada seperti itu, kode sepertinya. Nah, iya. di Indonesia itu baru, di beberapa tahun saja perekrutan pemain itu seperti di luar negeri. Jadi mulai nyebarin kode-kode, entah Iya. itu inisial, entah itu apa. Jadi kan sekarang para supporter itu, waduh, Prapanca nih, pakai backsound-nya oleh-oleh terus. Apakah Iya. memang, sudah deal? Dan katanya yang jadi rebutan ini katanya sudah deal. Sudah deal sama Dengan intinya salah salah satu klub satu. di Iya. Indonesia, tapi lebih mengerucut lagi untuk Persib dan juga Persija, Persija, betul. kabarnya dan pemain tersebut itu dirumorkan adalah Ole Romeni ya. Betul. Karena mengingat posisi oleh Romani bersama Oxford juga agak kurang banget biasanya. Ini dari Iya. posisi Oxfordnya ya, apalagi sekarang degradasi ke Liga Iya, 3 Inggris betul. kan. Kalau misalkan Oxfordnya masih di Liga 2 lah Championship ya. atau di divisi 2 sih masih mending lah, Masih oke. masih Ya. mending-mending di sana aja, jangan Betul. pulang gitu. Ini berhubung Oxfordnya itu Di divisi 3 di ya. terdegradasi kan ke Hmm. divisi 3, nasibnya tidak seperti Elkan Bagot ya, Betul. Ipswich Town yang berhasil promosi ke Premier League. Walaupun memang ketika Ipswich Town promosi, Hmm. Elkan Bagot itu kan dipinjamkan lagi ke tim divisi 2 Dua, kan. betul. Tidak ikut, tidak seperti ketika apa cerita fairy tale-nya ini siapa Siapa? Leicester City kan Oh gitu. Jadi iya. seluruh pemainnya dibawa semua kan ke Premier Betul, League gitu, betul. tidak ada perombakan. Namun untuk Elkan dia dipinjamkan lagi ke Liga 2 gitu. Kalau untuk championship masih oke ya. Kalau Iya, untuk divisi 3 yang meskipun di musim depan divisi 3 itu ada Leicester City ya. iya Tetapi kalau betul. untuk Ole Roman sendiri ya lebih baik bermain di BRI Liga 1 lah. Iya. Apalagi kita ngomongin tentang kompetitifnya gitu kan. Iya, kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan di tahun 2010 2011 lah ISL ketika ada ISL yang mending di divisi Divisi 3 3 Inggris. Tapi betul. kalau untuk sekarang kita tidak bisa meremehkan Indonesia Super League. Walaupun memang kan kadang ada penonton yang komen naik level apaan tetap aja Hmm. wasitnya kayak gini lah, VAR-nya Betul, kayak betul, betul. gitulah. Menurut gue itu bahkan di liga level tertinggi saja hal-hal error seperti itu masih tetap terjadi kan. Masih Iya, sangat jangankan di Liga Indonesia, di Premier League juga ya. Untuk kita yang ngikutin Premier League tahu kan ya ketika golnya West Ham ke iya, Arsenal dan juga yang lain-lainnya, hal itu betul. ya bumbu di sepak bola saja gitu kan. Betul. Namun kalau misalkan kita ngikutin Indonesia Super League di musim kemarin saja, bahkan di 3 musim terakhir, ini level kompetitif dari Indonesia Hmm. Super League. Jangan level kompetitifnya dulu deh. Hmm. Gaya bermainnya ini benar-benar tidak ada umpan lambung yang Iya, ngaco, betul. kemudian tidak ada mispas seperti yang dulu, tidak ada ketika pemain itu kontrol bola ancur-ancuran, Hmm. kemudian kan kalau dulu SL terkenal adu fisik kan. Iya, Pasti adu televisi. fisiknya itu benar-benar tangan, kaki semua, kalau di sekarang itu nggak ada itu. Betul ya, Dan Pak. itulah tanda bahwa liga kita itu sudah naik level gitu Sudah kan. naik level ya, bahkan kita kan targetnya untuk dua klub besar di Liga 1 sendiri, targetnya kan ingin berbicara banyak di ACL gitu kan ya Sen ya. Jadi udah bukan ngomongin tentang liga domestik lagi kan. Iya betul. Karena memang ya kalau untuk dikomparasi ya lebih baik BRI Super League yang sekarang daripada divisi 3 Inggrisnya gitu kan. Iya, Untuk Ole walaupun Romani.
Soalnya kalau misalkan masih di divisi 2 masih kebagian FA lah, Iya, FA Cup dan ada juga FA Cup. Carabao kan masih bisa ikut kan. Kalau misalkan di divisi 3 kan sudah tidak boleh ikut kan. Betul. Ibaratnya apalagi seperti yang narasi yang selalu kita sampaikan bahwa kembali ke BRI Liga 1 itu bukan penurunan karir karena justru ketika mendapatkan sorotannya mereka akan comeback lagi ke Eropa dan hal ini sudah terjadi di Eliano kan ibaratnya kan ya sudah terbukti gitu ya. Jadi mungkin skema yang sama akan diulang ke Ole Romeni. Ini narasinya kan untuk menyelamatkan justru ya untuk menyelamatkan karir dari Ole Romeni itu sendiri. Iya, soalnya oleh Romani itu kan walaupun memang dia itu kan gacor juga bersama Oxford sebelum cedera Piala Presiden ya, Hmm. tapi setelah recovery cedera dan dia bisa merumput kembali, dia itu benar-benar jarang kurang mendapatkan Kurang. menit bermain. Bahkan Hmm. ada di beberapa match namanya itu tidak dimasukkan ke skuad oleh pelatih Iya. dan juga yang lain-lainnya gitu kan. Ya kalau misalkan harus ke Indonesia itu adalah solusi tersendiri untuk oleh Hmm. Romani kan. Dan juga tidak hanya Ole dan juga tidak hanya Eliano bukti Hmm. bahwa pulang ke Indonesia itu Hmm. mengakhiri karir. Buktinya Donitri juga kan. Bahkan Donitri itu diliriknya kan oleh sama klub-klub Aljazair, Hmm. klub-klub yang memiliki potensi untuk main di Champions League kan. Iya betul. Nah, kemudian Eliano juga dilirik oleh Eliano dan juga Donitri itu sama-sama kan dilirik kalau Eliano khususnya di Liga Prancis, kalau Donitri kabarnya kan dari Polandia ya. Dan juga Eliano dari salah satu klub yang sekarang itu pernah masuk lah di musim kemarin ke Champions League yaitu Karabakh kan. Iya. Karabakh ya Liga Aljazairnya gitu ya, itu bukti kalau misalkan ketika pulang ke Indonesia juga tidak hilang dari radar agent-agent Eropa gitu kan. Ya justru malah jadi bersinar karena kan liganya disorot ya. Apalagi ya seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahkan legenda Real Madrid dan Spanyol sendiri Raul Gonzalez kan sudah mulai tertarik untuk melihat Liga 1 kita. Ibaratnya kan itu juga menjadi sebuah kesempatan lah. Betul, dan juga sekarang Indonesia kembali jadi destinasi pre-seasonnya Betul, klub-klub besar betul. lagi kan, setelah sebelumnya itu kehilangan kepercayaan Hmm. ketika gue lupa MU atau Inter Milan yang dimana ada kerusuhan kemudian ada Bom. bom dan Kalau juga yang ada bom lain-lain itu kan. MU waktu itu JW Iya. Marriott kan kena teror bom kan. Iya kan, waktu itu kita mendapatkan ini ya, ketidakpercayaan dari klub-klub besar. Jadi klub-klub besar kalau Asia mentok-mentok ke Malaysia saja, kan Karena tidak ke nah, Indonesia. karena waktu itu ada sentimen negatif ya. Ini kontroversi sih, tetapi gue yakin bahwa ketika MU mau datang ke sini, hype-nya kan luar biasa banget, Sen. Bahkan waktu itu kan bekerja sama dengan Tri kalau nggak salah ya. Waktu itu ya, sehingga iklan-iklannya itu keren banget karena memang yang akan diturunkan adalah squad legend dan di mana pada tahun itu ya squad MU itu lagi prime gitu kan. Nah, terus adanya kasus bom di Hotel JW Marriott tempat para pemain MU ini akan menginap itu dilakukan aksi terorisme oleh orang Malaysia anjir. Jadi Iya. disinyalir bahwa ini adalah kepentingan politik di dalam dunia sepak bola untuk memperburuk citra Indonesia di mata dunia sehingga adanya sentimen negatif terhadap Indonesia. Betul, dan terbukti di dua ya pada saat itu ya Malaysia yang jadi Iya, destinasinya Manchester betul. United kan. Tapi di tahun ini Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan selain AC Milan dan juga Chelsea, kabarnya kan Hmm. Aston Villa juga kan Wah, akan ke itu sini dia. ya. Nah, jadi bukti bahwa memang pulang ke Indonesia itu bukan penurunan karir, Hmm. bahkan bisa untuk menjadi batu loncatan lah. Ibaratnya resistennya pemain bola ketika kurang mendapatkan menit bermainnya pulang ke Indonesia. Soalnya Eliano di klubnya yang dulu itu kan benar-benar kurang diturunkan, menit bermain itu kurang banget, tapi ketika dia bermain di Persib dia akan menjadi salah satu pemain dengan menit bermain yang tinggi gitu kan. Kemudian juga ketika dia pulang ke Persib, potensi lain itu terbuka karena Eliano itu terbiasa bermain sebagai gelandang ataupun gelandang serang, Iya. tapi ketika dia bermain untuk Persib dia diposisikan sebagai back kiri dan lebih bagus. Nah, itu kan menambah poin plus dari dari etalasenya Eliano sendiri untuk dijual ke klub-klub lain gitu, dan Betul. terbukti baru satu musim kan Eliano di sini gitu kan. Nah, kabarnya juga kalau misalkan ada tawaran yang serius dari klub luar, Persib itu siap melepas, dibalikan kepada Eliano, Eliano mau nggak Iya gitu kan. terserah Elianonya ya. Dan Iya. ini juga alasan mengapa dua klub besar ya kita bisa bilang ini adalah dua klub besar di BRI Super League yaitu Persib dan juga Persija. Kenapa kok ketika oleh Romani setelah cedera di Oxford jarang dimainkan apa segala macam tetapi tetap ingin menarik atau merekrut oleh Romani ini karena memang ketika bermain di timnas ya tetap gacor. Berarti kan performanya ini bagus dan harus diselamatkan gitu kan. Iya, dan karena memang Ole juga di laga FIFA Series dan juga FIFA Matchday kan pembuktian ya bahwa Hmm, dia itu ya cedera itu tidak menghalangi ataupun betul. tidak menurunkan performanya kan. Betul.
Nah, kemudian juga untuk Ole ini kan ya kita tahu lah di gaya bermainnya John Herdman ini cocok banget ya. Kalau misalkan harus pulang dulu ya menurut gua pulang dulu. Tinggal pilih menurut gua karena Ole ini kan dia tidak datang ke sini karena dia ingin pulang karena memang ke sini saja dia milih klub mana yang pengen kan. Soalnya Betul. tawaran itu kabarnya juga Persija itu menawarkan lebih tinggi karena memang Persija kan keuangan di musim ini lagi Oh, gede-gedenya. secara Bahkan harga. ketika Peralta masuk ada yang ngebid 10, 11, 12, Persija berani 14. Kemudian kabarnya Persija ini ngebid paling tinggi untuk Ole gitu. Waduh, berarti ini nanti keputusannya Ole ini akan memilih uang atau memilih proyek jangka panjang ya. Yang ada di pikiran Ole ini ibaratnya ya keputusan dari hatinya Ole sendiri. Iya, jadi lucu juga di media sosial itu muncul istilah baru, bukan di media sosial sih. Hmm. Gua yang bikin Apa aslinya ya? di media sosial ya. Jadi Eh, Ole Romani itu pilih yang mana? iya. Main di level Asia atau main di Nah, level Liga saja? itu yang mau gue tanyain, Sen. Ibaratnya gini, ketika kita ngomongin bahwa balik lagi ke BRI Super League itu menjadi etalase karena sehebat apapun pemain, kalau dia duduk di bench tidak akan dapat sorotan kalau masih bermain di Oxford. Nah, ketika kembali ke BRI Super League, bukan kembali sih ya, ketika memutuskan untuk bergabung di salah satu klub di BRI Super League, otomatis mendapatkan jaminan menit bermain sehingga akan mendapatkan highlight. Ya, Eliano dilirik karena kan statistiknya memang bagus banget bersama Persib Bandung. Sekarang pilihannya adalah mau bersinar di BRI Super League bersama Persija di Liga Domestik atau akan mengambil kesempatan untuk dilirik ketika tampil di ACL bersama Persib. Iya ya itulah menurut gua tinggal pilihannya ke Ole sendiri ya. Hmm, Kalau pulang ke Persija juga sekarang untuk musim depan itu kan kompetisi tidak hanya di Liga karena betul. ada Piala Indonesia juga dan juga kabarnya ada satu lagi ya League Cup tapi beda dengan Liga Indonesia kabarnya. Kemudian kalau misalkan pindah ke Persib pilihannya banyak dan juga jangan pernah berpikir kurang mendapatkan menit bermain di Persib Betul, karena betul. Persib itu tim paling sibuk untuk musim depan. Mereka bermain di Shopee Cup, di ACL tentu saja, kemudian juga di Liga 1, di Piala Indonesia dan juga Piala Presiden. Menurut gua kalau misalkan Ole Romani ini pengen banget ngincer menit bermain dan juga level kompetitifnya lebih tinggi, ada dua klub menurut gua. Kalau tidak Persib, Borneo FC Di mana Borneo juga akan sama tampil di ACL. melakukannya. Jadi Borneo dan juga Persib itu akan menjadi klub paling sibuk di Betul. musim depan Hmm, karena hmm. kedua klub ini mewakili Indonesia di Asia di Shopee Cup dan juga di ACL gitu. Apalagi kan Borneo juga sama menggelontorkan banyak uang, apalagi mereka habis merombak skuadnya 14 pemain dikeluarkan oleh Borneo di mana 14 pemain ini gendong Borneo di musim kemarin dan juga mereka itu benar-benar regenerasi lagi. Kemudian sama sama seperti Persib di musim kemarin itu karena memang level kompetitif untuk musim depan itu berbeda kan gitu ya. Kalau misalkan pengen yang lebih pengalaman di Asia ya tentu Persib karena Persib Betul. sudah 3 tahun di Asia kan. Kalau Borneo kan baru Iya, baru. karena di musim kemarin Dewa, di musim kemarinnya lagi Bali United Betul. kan gitu. Apalagi kalau menurut gue mah Persib Bandung itu ya justru kelemahan ketika di ACL musim lalu karena memang kurang ketajaman di lini serang atau strikernya biasanya. Ya mungkin Enggak, kehadiran enggak, Ole itu bisa memperkuat lah enggak. setidaknya Striker Persib Bandung itu malah gacornya di Asia, di enggak Asia. gacor di Indonesia di liga Heeh. malah. Di liga itu kelihatan sulit banget nyetak gol, tapi Iya. kalau di Asia gacor-gacor. Striker Hmm. Persib ya tidak segacor yang lainnya karena memang kegendong sama Mas Adam Alis kan Adam Iya. Alis benar-benar nyetak brace kemudian membalikan keadaan dan juga yang lainnya. Tapi dari statistik karena memang striker Persib di musim kemarin itu kan didatangkan dari klub-klub yang memang langganan di ACL, Iya. makanya adaptasinya tidak terlalu panjang gitu kan Hmm. seperti Baros, Ramon, kecuali Andrew Jung ya. Andrew Hmm. Jung itu kan dipertahankan dan juga karena memang Persib membuang 50% skuadnya, salah satunya strikernya udah dijual ke Iya, Persib, betul. Sergio Castel sudah resmi fix keluar, kemudian juga yang lainnya sepertinya akan menyusul, artinya Persib juga melakukan hal yang sama, tapi Persib tidak apa ya, Persib belum menunjukkan kode-kode yang lainnya selain Bandung Football. Bandung Iya. Football itu di X itu selalu memberikan kode-kode dan juga kadang karena memang Bandung Football adalah medianya Persib, Hmm. kadang valid ya kalau yang ngodainya Bandung Football gitu. Kemudian juga Persija tadi Prapanca Iya. presidennya begitu backsoundnya oleh-oleh terus gitu ya. Kita tinggal tunggu saja nih soalnya di musim kemarin sempat ada perebutan pemain timnas juga antara Iya. Persib dan juga Persija bahkan itu fanspage FP gedenya Persija Hmm. di Instagram, di Facebook, di X itu mengabarkan Hmm. jika Mas Tom Haye Oh katanya. iya. Mas Tom Haye akan ke Jakarta. Tapi Hmm. ujung-ujungnya yang tadinya Mas jadi AA. Ah, AA Tom, AA Tom ke Bandung jadi jadinya. jadi Kang anjing Kang Haye. Iya, soalnya sama keduanya ya, dan juga Tom Haye di musim kemarin dan ujung-ujungnya mereka ke Persib gitu ya. Kita tinggal tunggu saja. Menurut gue sih pilihan
mana saja baik untuk Ole ya, karena untuk mengincar menit bermain juga. Tapi kalau misalkan ke Persib atau Borneo memiliki nilai plus kan, Betul. karena kemungkinan besar kalau misalkan nih Persib Bandung bisa melaju ke semifinal atau Borneo nih ke, jangan di Shopee Cup ya, di ACL, kemungkinan bertemu tim atau klub Timur Tengah Riyadh Saudi Pro League itu besar banget, entah itu Al Ittihad, entah itu Al Hilal, entah itu Al Nassr kan. Bahkan alasan ibaratnya impian Mark Klok akan bisa dirasakan sama Oleh Romeni ya. Iya, ya, ya Mark Klok juga sama. Karena Mark Klok akan pensiun di Persib dan kontraknya diperpanjang lagi kan. Dan jadi nanti kaptennya Mark Klok untuk ke Betul. Persib. Jadi ya karena dia sudah pernah bertemu dengan Mark Klok juga, kemudian kita tahu chemistry dengan Beckham jadi, dan Nah, harapan itu. Mas Adam Alis itu oleh Romani itu ditandatangani oleh Persib kan. Dia ngomong di Sportcast Liputan 6 kan. Iya. Ketika Mas Adam mana pemain siapa yang Mas Adam pengen untuk didatangkan oleh Persib, ya jelas oleh Romani Oleh kan. Karena Romeni. memang Persib Bandung itu strikernya selalu gagal di liga. Di liga itu entah kenapa striker Persib kurang gacor. Jadi Boboto itu kebingungan kenapa sih Baros ya sempat memuncaki jadi top skor pemain Persib Bandung 8 gol di putaran pertama. Di putaran kedua cuma 1 gol. Iya. Kemudian Jung yang lebih produktif. Ya kalau misalkan gua nontonin Arsenal gua tahu alasannya karena Persib bermain defensif, otomatis peluang peluang strikernya Takol itu sulit gitu kan. Karena mainnya defensif gitu. Betul, mengandalkan skema serangan balik di mana Eh, kita tahu akselerasi Beckham sama duet dengan Ole kan Iya, gacornya dan seperti karena apa. memang sudah terbukti kan, sudah Betul. terbukti di timnasnya gitu kan. Dan kabarnya kan Persib sekarang Belanda banget, setelah sebelumnya Brazil banget kan. Kan Iya. kabar-kabarnya itu ada dua pemain asal Utrecht, temannya Mark Klok juga dan juga temannya Kevin Dix dulunya di Akademi Utrecht ya, Iya, akan direkrut oleh Persib di musim ini kan gitu. Jadi kalau misalkan pengen Belanda sepertinya cocok karena ada Mark Klok juga, ada Eliano, ada Tom Hayer dan kabarnya dua pemain lagi Van der Born dan juga temannya Kevin Dix, gue lupa namanya, berarti ini kita kan dan tadi temannya Edin Dzeko kan yang sudah fix akan diumumkan tanggal 5 Juli. Edin Dzeko. Iya, dari Bosnia. Jadi ketika Oh, playoff ngebawa Bosnia lolos ke iya. kualifikasi, dia itu main. Ketika udah lolos, dia nggak dipanggil. Oh, temannya Edin Dzeko-nya. Gue Iya, kira Edin Dzeko-nya jadi ke Persib. enggak, teman-temannya pemain lebih muda, dia winger. Berarti ibaratnya kita kan ngomong tadi komparasi antara Oxford di divisi 3 di mana berarti Liga 1 lebih baik ya kan. Ibaratnya mungkin ya beberapa tahun yang akan datang pemain-pemain yang asli Belanda sekalipun yang bermain di divisi 3 era divisinya ya mungkin lebih prefer untuk memilih biar di Super League ya kalau memang ada tawaran. Berarti kan itu sudah menunjukkan bahwa sejauh mana liga kita sudah berkembang gitu Iya, saya. kalau misalkan untuk FC Utrecht tadi kan karena memang usia kan, Iya, usianya. usianya. Kemudian juga kan ada Jesse Rodriguez mantan pemain PSG, kemudian mantan pemain Real Madrid walaupun belum fix, dia kan main di Segunda atau di divisi 2 Spanyol, Las Iya, Palmas. Klubnya Las Palmas. Alas Palmas. Itu akan datang tapi belum ada yang fix dari Persib. Yang fix itu baru temennya Edin Dzeko. Iya, Gue betul. lupa namanya. Menola ya, Luka Menola. Menola itu sudah fix dan akan diperkenalkan nanti tanggal 5 nanti. Berarti dari sini juga kan kita ya meskipun itu pemain-pemain pensiunnya ya bahkan kita sudah setara Serie A berarti kan pemain-pemain yang udah ucur itu kan Betul. pensiunnya di liga kita itu kan menjadi daya tarik sendiri karena sebelumnya juga sudah kita bahas antara Persib dan juga Persija akan mendatangkan sosok legenda Real Madrid kan meskipun sampai sekarang kita belum dikasih tahu Belum nih tahu siapa. clue-nya belum dipertebal lagi siapa yang Tentang didatangkan. Persib tertarik ke ini pasti dikaitkan dengan Persib. Iya. Persib tertarik dengan pemain ini pasti dikaitkan dengan Ya. Persija. Jadi kita belum fix tahu siapa. Berarti rivalitas Persib dan Persija itu sudah memanas bahkan pada saat bursa transfer Iya anjir pasti ibaratnya ya kan. karena itu sudah terjadi ya di putaran kedua juga kan pembelian Persija dikatakan adu gengsi dengan Iya, Persib dan dengan juga yang lainnya, apalagi Persija itu selalu lebih dulu. Seperti sekarang saja penandatanganan coach dan juga yang lain-lainnya. Persib karena memang Persib masih kena sanksi dari FIFA tidak boleh mendaftarkan pemain dulu karena Iya. ada masalah keuangan yang belum dibayarkan, itu adalah tinggal cash flow-nya saja, tapi karena memang bursa transfer kan belum dibuka, aslinya dibuka Iya. nanti pada tanggal 1 Juli. Dan yang baru fix itu satu tadi striker Bosnia winger asal Asal Bosnia. Bosnia. Ini keren banget ya. Ini mungkin akan menjadi pilihan yang sangat sulit untuk Ole Romani. Tetapi kalau dilihat dari berbagai macam pertimbangan yang sudah kita bahas, ya kemungkinan sih lebih bagus ke Persib ya. Kalau dari sisi Iya, Ole Romani ya gitu betul. kan. Pertama, karena memang Persib adalah holding champion. Kemudian dari sisi apapun Persib terkuat lah di Betul. klub ya di Indonesia saat ini, dari keuangan, dari yang lain-lainnya juga, apalagi sudah dijanjikan Persib itu musim depan harus seperti klub-klub Eropa harus memiliki dua squad.
Satu untuk Liga Indonesia Oh domestik, iya. satu lagi untuk Asia kan. Karena di Shopee Cup dan juga ACL ini sama ketika kita melihat Barcelona, Real Madrid pasti skuadnya itu beda ketika di Del Rey nurunin beda, di Iya. Liga satunya beda, kemudian di kompetisi benua beda gitu kan. Ya bisa jadi dengan datangnya oleh Romani, jangan-jangan Persib ini akan menjadi klub pertama yang meraih treble domestik anjir yang Iya, akan diselenggarakan oleh PSSI kan. iya betul, dan juga karena memang musim ini baru ya ada istilah di Indonesia karena Piala Indonesia bersamaan, kemudian juga ada yang lainnya juga. Nah Hmm. kemudian kalau misalnya datang ke Persib sepertinya akan dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga, Pasti, karena pasti. Fabrizio Romano sekarang jadi CS-nya ini Bimo ya. Iya bener Persib ya. Iya, Bener. itu kan satu satu circle kan ketika mereka nonton final Champions League juga. Betul, padahal kalau kita ngomongin untuk pertimbangan Oleh gabung ke Persija, setahu gue ya, seingat gue Oleh itu belum pernah dilatih sama Coach Sintayong ya. Iya kan dia pernah datang Patrick Kluivert kan, Nah, ya berarti kan itu awal banget Patrick Kluivert ya. berarti itu kan belum pernah ada kedekatan emosional. Kalau kita ngomongin selain Oleh, kalau kita ngomongin pemain-pemain yang pernah dilatih oleh Coach Sin, mungkin itu menjadi pertimbangan karena Iya. ingin kembali dilatih oleh mantan pelatih timnas itu ya. Tetapi untuk kasusnya Oleh, ini bukan menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau menurut gue sih ya lagi dan lagi ya POV terbaik itu tetap Persib anjir. Iya betul, soalnya apalagi pasti ya kalau ketika ada berita coach ini akan menarik Hmm. anak-anaknya ketika di timnas, Hmm. anak asuhnya ketika di timnas pasti tentunya bukan dari Belanda berubah. Karena kan ada Iya, sedikit masalah kemarin betul kan. betul pasti Itu ada kan pasti sentimen. ya kita tahu seperti Asnawi, mungkin Arhan yang tidak Iya, diperpanjang. Arhan tidak benar. diperpanjang kan dengan Hmm. Bangkok kalau nggak salah Hmm. klubnya Arhan. Dia memutuskan untuk tidak perpanjang dengan Hmm. klubnya yang sekarang. Betul. Sepertinya Arhan adalah salah satu pemain Persija Persija musim depan Betul. gitu. Walaupun untuk posisinya Arhan sedikit bingung ya pasti bentrok dengan Donitri dan juga Zain Oh. Patinama. Dia kan full back kanan kan. Hmm. Nah, kalau Donitri ya fleksibel bisa kanan, bisa kiri, bahkan bisa gelandang gitu. Ini benar-benar adu gengsi antara Persija Ya dan kalau Persibaya ya. misalkan oleh akhirnya ke Persib ini timnas Belanda versus timnasnya STY ya. Bener Soalnya aja. udah ada Diano, ada Tom kan gitu, ada Hmm. Mark Klok Ada kan Mark Klok gitu. juga. Ini juga menjadi semakin seru ya untuk dari Apalagi Liga 1. beberapa pemain rumor Persib itu kan asal Belanda. Jadi dan Persib sepertinya rasa Belanda kalau musim kemarin itu rasa Amerika Selatan lah karena Hmm. ada sebagian lebih besar Argentina dan juga Hmm. Brazil kan. Jadi tidak menutup kemungkinan di beberapa tahun yang akan datang ini menjadi BRI Super League ini menjadi apa ya tempat atau destinasi yang menarik untuk pemain-pemain Eropa yang lainnya sebenarnya. Betul. Ya kalau sekarang kita mungkin ngomongin pemain Belanda ini yang udah usianya di atas 30 apa segala macam, tetapi kalau liganya memang bergulir dengan sangat baik, apalagi kondisi finansial di setiap klubnya juga bagus. Betul. Ini kan tidak menutup kemungkinan nanti justru era kita akan melihat kualitas BRI Liga 1 ya ketika para pemain luar negeri ini dengan Ya. kualitasnya gitu kan bisa bergabung ke Iya, klub-klub ya dari Liga apalagi 1. ini juga ya, Van den Boer yang diproyeksikan untuk pengganti Barba. Dia kan CV-nya lebih bagus dari Barba. Iya. Dia itu masuk skuad Ajax Amsterdam 2012 dan Hmm. keluar 2016 ketika Ajax ngerajai era divisi. Iya. Nah, setelah itu juga dia pindah ke Swansea City ketika Swansea ke Barclays Premier League kan. Iya. Jadi merupakan pemain yang dari pengalaman bagus Hmm. juga walaupun usianya sudah 33 gitu. Betul. Karena gini ya, kalau ngomongin destinasi, apalagi kita tahu kan Dian Huijsen juga kan liburannya trainingnya Betul. di Bali ya kan ibaratnya kan. Dan sebelumnya ya, ketika Bali itu awal-awal terbentuk, waktu itu Jesse Lingard bahkan pernah sempat latihan di Ya, di stadionnya Bali, Bali Bali. kan ibaratnya kan. TC bukan stadion, di Iya, TC-nya di Bali. DC-nya Bali. Ini kan membuktikan ya, mungkin kalau waktu itu Jesse Lingard liga kita masih belum terlalu rapi seperti sekarang lah Iya gitu kan. betul. Sehingga Kan ya, kabarnya musim putaran kedua juga Lingard kan ke Persib, nggak jadi. oh gak jadi Iya, juga. milihnya malah Kastel dan Kurzawa Persib. Iya, nah Kan pada saat itu soalnya Lingard free agent free tanpa agent juga, klub. betul-betul. Gitu. Nah ini juga kan tidak menutup kemungkinan ya, bahkan nama-nama seperti Jesse Lingard apa Iya segala macam betul. bisa kembali lagi Dan ke. selain Oleh kan pasti Joy Pelupesi ya, karena Mm-mm. memang ada deal deal secara lisan dengan Persib, tapi entah musim ini atau musim depan, sepertinya Joy Pelupesi itu akan kuat ke Persib Bandung. Mm-mm. Ya apalagi Joy datang ya, bener Persib ini rasa timnas Ada Belanda timnas gitu, Belanda. timnas pusat. Bener, timnas Belanda lawan nanti Persija. Wah ini yang paling bingung itu justru Coach Sintayong ya. Ya gue juga bingung Persija, soalnya Persija ngeluarin semua Brasilia.
betul. Mereka ini akan rasa tim apa gitu Iya, kan. gamblingnya terlalu ya. Betul. Sepertinya Persija tidak akan fokus ke asing sepertinya untuk musim depan, karena memang mungkin fokus ke asingnya kalau misalkan musim depan finish di 2 besar ke Asia, mungkin bakal akan fokus asing gitu. Asing juga, ibaratnya apalagi budget mereka kan terserap habis oleh penandatanganan Peralta dan juga Coach Sintayong itu Pasti sendiri masih kan. banyak. Dong, Wah, 500 kan dia berani ngebid 15 miliar juga untuk Oleh kan. iya, ya ibaratnya duit banyak, tetapi kan mau nggak nih pemainnya? Dan ada kucuran dana lain kan. Persija kan sudah Hmm, resmi kerjasama sama Adidas kan. Per hari iya, ini kan sudah diumumkan juga wah gitu ini kan. kabar baik juga ya. Iya, karena kalau Persib dari Kelme kan, kalau Hmm. Adidas apa Persija dari Adidas Oh ini gitu. aparel ya, jadi Apa dari sponsorship Adidas? aparelnya Betul. ya. Kalau Persib kan dari Kelme kan. Betul. Kalau gue sih tetap berharap ya, tetap gue nggak mau Persib ini mendominasi dari Liga 1 apalagi setelah hat-trick 3 musim berturut-turut. Hmm. Gue pengennya akan ada klub-klub yang bisa menyaingi atau merusak dominasi Persib. Salah satunya adalah Persija di mana sekarang dilatih oleh Coach Sintayong, di mana kita tidak bisa meremehkan Coach Sintayong ya, karena siapa tahu akan ada kejutan meskipun bisa memanfaatkan skuad yang ada, apalagi jika banyak pemain lokal kita yang berada di Persija tetapi Persija bisa tampil luar biasa di musim depan. Ini menunjukkan kualitas dari Coach Sintayong sih. Iya ya, menurut gue sih Persija bukan dengan skuad yang ada ya. Hmm. Dengan bakal 500 miliar itu Hmm. adalah eh budget klub terbesar kan Hmm. sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Betul. 543 miliar itu terbesar. Ya Hmm. Sintayong dikasih duit segitu kan. Ya Iya, bisa kita bayangkan Persija akan sebesar apa gitu kan. Kalau Sintayong dulu di timnas, ibaratnya ya kalau pemain timnas adanya. iya Itulah betul, kenapa sampai nyari-nyari abroad ke Belanda dan betul. juga yang lain-lainnya. Ini Sintayong kasih duit bisa beli pemain apa aja. Itu kan jadi berbahaya banget. Dan juga gue juga setuju ya. Gue tunggu Persija bisa ngalahin Persib, karena 3 tahun terakhir kalah terus gitu Betul, kan. betul. Kalau kalah terus-terusan dikalahin sama Persib, takutnya fansnya semakin anarkis, Takutnya ini seperti gebrak pemain Persib di bandara kan. takutnya Persija makin jadi umpan mancing ya, jadi cacing. Iya, iya. Jadi cacing. Karena justru dengan gelontoran dana sebesar itu, justru proyek Los Galacticos itu adanya di Persija ya, seharusnya ya. Tinggal Iya. kita tunggu saja nanti akan ada nama-nama pemain mana lagi yang akan dirumorkan untuk bergabung Iya, dengan ya salah Persija. satunya ya Peralta juga kan, pemain Hmm. terbaik gitu kan. Kemudian apalagi kalau misalnya perebutan oleh ternyata Persija yang dapat ya. Wah, ini plot twist Ini banget, akan plot lebih twist bagus banget. ya. Tapi ya yang lebih menarik itu tinggal nungguin Persib. Iya, Karena betul. Persija sudah lebih dulu. Persib itu ibaratnya nyekak terakhir. Iya, iya. Skakmannya itu Persib. Karena Persib itu selalu mengenalkan pemain di 5 hari sebelum bursa transfer tutup kan. Itu Betul, makanya betul. mengejutkan. Hmm. Jedar-jedar terus gitu. Hmm. Bahkan setelah Kurzawa juga mereka tidak berhenti mengenalkan pemain lagi gitu. Betul ya, ini juga memanaskan ya. Sedangkan Betul. klub-klub yang lain itu cenderung diam, nggak ada Iya, pergerakan. kalau Persija dan juga Persib kan rumornya mantan pemain Real Madrid sama-sama. Ya, gue sih masih husnuzon Luka Modric ya sepertinya. Wah, yang Karena paling seksi sih. dia nggak tahu sepertinya tidak perpanjang dengan AC Milan Tidak, ceritanya. dari statement manajemen AC Milan Tapi sendiri, kan kabar yang santer ke MLS kan. Iya, ke iya klubnya ada, MLS. tapi masih Iya, sepertinya ke Inter Miami ya. iya. Temannya kan udah di situ Casemiro. Casemiro, tinggal nanti Luka Modricnya, tinggal nanti di ACC apa enggak sama Lionel Messi. Iya. Apalagi sekarang staf pelatihnya Persib udah 3 tahun kan orang Kroasia semua kan. Berarti ini Dan ini neighborhoodnya Modric, Modric. Bojan Hodak, terus yang lain-lainnya itu Igor Tolik juga neighborhoodnya Modric, tetangganya, Tetangganya. satu wilayah lah. Iya, kampung apa ya, tetangga Iya, kampungnya apalagi itu. kan ketika pulang ngopi bareng, Betul. saya memang temen gitu kan. Jangan-jangan kalau nanti enggak Luka Modric, Ivan Perisic apa segala macam juga Iya, bisa aja. karena udah tua juga. Iya, Mandzukic yang meskipun kita nggak tahu sekarang ada di mana kan. Iya, apalagi nanti Putro sudah fix perpanjang dan juga yang lain-lainnya, ini bakal keren banget dari Persibnya dan juga Persijanya, karena Persija pasti skuad mewah juga, pasti ada Pasti. pembelian asing yang mengejutkan juga Iya. dari Persija dengan uang sebesar itu gitu. Ini ibaratnya manajemen Persija itu bisa jadi ya ketika tadi presiden Persija ada teaser tipis-tipis tentang oleh-oleh, siapa tahu plot twistnya itu bukan oleh gitu kan. Oleh Gunnar tahu-tahu jadi asisten pelatih Sintayong. Wah ini bakal keren banget ini ibaratnya kan oleh kan. Siapa tahu ya, ibaratnya kan ini kan ada senjata rahasia nih ya. Betul. Karena seharusnya manajemen Persija itu belajar dari tahun-tahun sebelumnya ketika mereka terlalu agresif di bursa transfer, mereka kan selalu ini comeback sama Persib kan. Ya harusnya sih ada satu nama yang disembunyikan gitu kan, dimana here we go-nya itu ya di menit-menit akhir penutupan bursa. Iya, dan sekarang itu
tidak memungkinkan jika kita mengatakan Indonesia sudah menjadi destinasi pemain legend, bahkan legend Iya. dunia. Soalnya kan sekelas Mario Kempes pernah bermain di sini Betul kan sih. gitu. Ada kemungkinan mungkin Alexis McAllister nanti ke depannya dan juga Bisa yang jadi. lain-lainnya karena sepupunya sekarang sepertinya perpanjang dengan Persib kan. Betul betul. Bisa Karena jadi. dari dulu John Wayne tuh pernah nggak ya ke Indonesia? Bukan John John Wayne, Wayne aku lupa. yang pernah Iya, legend ini ya, iya. Afrika Ya, Selatan atau Pierre enggak mana? Jangka, Pierre Jangka Ya, pernah. nggak pernah yang pernah tampil di Piala Dunia Iya, ya, itu kan. iya pernah. Ada banyak kan, ada beberapa, ada bahkan gua kemarin tuh gue lihat 8 atau 9. Bener, bahkan kan dulu pemain-pemain Premier League juga banyak apa segala macam, cuman ya namanya nggak familiar jadi kita Iya, juga ya lupa-lupa karena ingat memang juga. sosial media juga nggak sebesar Iya, sekarang nggak kan sebesar gitu. sekarang. Ini juga menjadi kabar yang sangat bagus untuk rivalitas antara Persib dan Persija. Gue berharap ya dua klub terbesar kalau untuk musim depan kan Persib dan Borneo ya yang akan ke ACL ya, apalagi sekarang ada Shopee Cup. Ini kita menunjukkan lah bahwa kualitas liga kita sudah membaik dengan dicerminkan oleh klub yang menjadi juara dan runner up-nya gitu, Sen. Iya benar. Apalagi sekarang Mark Klok nih lagi di Piala Dunia lagi nonton Betul. terus, semuanya dia jadi agent ya. Bisa Sok jadi. pemain tua mana? Iya, Atau pemain Cape Verde atau pemain mana? sangat menarik juga ya. So ada yang mau dibahas lagi nggak nih, Sen? Kita sudah sampai di sini dan kita kawal terus pemain diaspora siapa, karena kalau misalnya harus dibahas banyak ya Banyak tapi banget. nggak harus dibahas semua. Ragnar juga, Wajir Ragnar kan ternyata belum fix sama klub divisi 2 Belanda, masih abu-abu lah. Tapi ini yang paling seksi adalah Ole. Kenapa ya? Karena dia gacor di FIFA Match Day dan juga FIFA Series kan. Betul, dan mungkin ya ketika Persija dilatih sama Coach Sintayong, Sen Patinama bisa menemukan tempat ya, entah itu switch posisi supaya tidak bentrok dengan Donitri, karena kan Sepertinya Donitrinya yang bisa ke kiri, soalnya Donitri kan bisa main di kiri fleksibel juga ya, ternyata. justru ya. Bisa kanan kiri kalau misalkan harus nurunin Sen Patinama dan Donitri bersamaan. Kok susah sih kalau untuk Donitri ya, karena Ryan Hanan lagi bagus. Yang lain susah banget karena muda-muda Persija kan terkenal dengan akademinya. Akademinya tuh selalu juara di EPA kan. Oh, berarti Makanya bagus pemain ya. mudanya bagus-bagus. Bagus ya. Gitu. Ini masa depannya Persija tuh cerah kalau masih tetap konsisten untuk Betul. masa ini ya Iya. pemain mudanya gitu Iya, kan. yang penting bisa ngolah pemain muda lah. Dan sekarang di musim kemarin lah udah diterapkan gitu, pemain muda sudah mendapatkan menit bermain karena memang ada regulasi juga U23, tapi pemain mudanya ini perform semua. Apa itu juga menjadi alasan kenapa mereka menunjuk Coach Sintayong ya? Karena kan kita Mungkin tahu ya kan, betul. udah kan Coach masuk Sintayong akal kan kan. kelebihannya grassroots ya. Iya, grassroots-nya kan. Wah, bisa jadi musim pertama. Apalagi John Herman kan senang banget dengan Persija Junior kan Iya, gitu. iya. Nah, apalagi kedekatan Persija dengan John Herman. Mungkin link-linknya John Herman untuk pemain asing yang murah tapi kualitas bagus kan ada juga kan. Ada juga betul. Waduh, ini Atau Jonathan David yang nge-hat-trick kemarin ke Persija. ibaratnya ini ada tawaran gede nih, lu mau nggak sini bantuin Iya. gua. Cuma minusnya banjir, mau macet. Ini juga keren banget karena ya saran gue sih untuk para The Jackmania jangan terlalu berekspektasi besar di musim pertamanya Coach Sintayong. Dan Ingat sepertinya Marcelino ya, yang Persija. wah ini Karena kontraknya berakhir dengan Oxford, kemudian tidak diperpanjang Trencin juga, tidak di betul. opsi pembeliannya aktif karena kontraknya udah habis dengan Oxfordnya ya. Trencin kabarnya tidak ingin membeli. Wah, kalau sampai Marceng ke gue setuju oleh ke Persib, Marceng ke Persija. Iya, gue juga feelingnya gitu. Kalau misalnya sepertinya yang udah deal pasti Marcin. Pertama Betul. anak kesayangannya Pocin kan. Kemudian juga kan kalau nggak salah kan di Persija juga kan Marcin Iya, sebelum abroad kan gitu. Hmm. Nah, kalau olehnya ke Persib, jadi Persib. El Clasico tuh ada lokal gitu. Jadi ini vibe-nya emang bener kayak Madrid dan juga Barcelona ya kan, Nah, Persija musim dan Persib. dulu Eh, El Clasico yang tengin Beckham sendiri ya, Iya. nggak ada musuhnya kan Iya. gitu. Rizky Ridho alim, terlalu alim kan. Alim. Witan sama. Ibaratnya nanti akan perang selebrasi ya, perang Betul. selebrasi antara Ya Marceng. lucu, El Clasico Beckham Putra versus Andri Tan. Gap umurnya lebih dari 10 tahun aja. Iya, itu udah beda generasi Iya. banget. Kan foto recreate fotonya Messi sama Ronaldo yang Iya. di LV kan, itu kan Iya. Beckham sama ini. Ada- Lukas kan ngikutin gaya kayak gitu. Iya, Jadi El iya. Clasico-nya tuh Beckham Putra sama Andri Tani. Udah ibaratnya Andri Tani mah sekelas apa Ahmad Jupri atau Jupe. ya ibaratnya masa El Clasico Yamal versus Thibaut Courtois jauh banget ya. Ya, Malah terus Iker Casillas. ya kan ibaratnya ya semoga saja nanti wajah El Clasico BRI Liga 1 itu ya Ole versus Marceng. Ya ini bakal keren banget sih. Ini untuk kebaikan kedua klub dan juga kebaikan Liga 1 kita dan juga kebaikan timnas ya. Iya, Win-win betul. solution nah ini. Iya betul. Ya kan? Solusi. Win-win Tapi solution ya, banget. takutnya tetap oleh malah dihujat nanti. Ya buktinya Haye Tom Pro Iya.
benar-benar proven dia bagus di timnas juga. Ketika membela timnas dan fix sudah menjadi pemain Persib, dihujat juga. Bahkan sosok yang disegani ya kalau Iya. untuk Rob. Dan sekarang Kan utamanya nggak ada cacat sama Nggak. Pandit, nggak pernah dikritik, Nggak. nggak pernah apa. Bahkan kan aduh ketika Patrick Kluivert, salahnya Patrick Kluivert kan kurang mengeksploitasi Tom Haye kan. Itu. Tapi tetap kan dihujat juga. Tapi Iya. kalau misalkan timnas pusat numpuk nih di Persib, Iya. sepertinya aman timnas. Ya lama-lama yang ngehujatnya yang capek sendiri. Iya. Karena kan oleh pertama Tom Haye sosok yang disegani saja bisa Ya dihujat. bahkan sampai menerima surat pembunuhan dan juga segala macam. Baru masuk ke Persib, gue dapat surat pembunuhan. Bukan baru masuk, habis ngalahin Persib di putaran pertama, Iya. langsung dapat surat pembunuhan. Gokil banget. Apalagi sekarang ya kalau oleh Romani kan sosok yang paling lovable. Pemain timnas paling lovable selain Calvin Verdong itu oleh Romani. Karena vibe-nya positif vibe banget gitu kan. Iya, betul. Apakah akan tetap dihujat sama The Jack Mania? Iya, mukanya Kita juga tunggu. baby face bro. Harus lihat ini Sen. Dimanapun Cabi ya orangnya. iya, terus dimanapun dia nih pertama sebelum Kan kalau dari umur mah adik gua boleh. ya itu ya Iya. Sama gua juga dia adik Iya. gua. Terus gini, yang di highlight dari Ole Romani sebelum melakukan debut itu kan ketika mendarat ke Indonesia, ngurus-ngurus administrasi, ngobrol sama Erick Thohir untuk pertama kalinya. Dia kan di highlightnya ketika main bola sama bocil komplek. Iya, betul. Ya kan? Iya. Itu kan sudah lovable itu kan. Nah terus ketika liburan ke Lombok, liburan kemanapun, foto sama warga lokal, auranya positif banget. Apalagi ketika bersama siapa tuh yang pernah main ke panti asuhan tuh. Itu kan ada Ole Iya, juga iya, kan, betul, ya kan? betul. Ada 3 nama pokoknya. Ya, salah Bang, satu Bang Jazz, J, ya. Ole, sama satunya Iya, lagi itulah. gue lupa. Kevin Dix atau siapa pokoknya kan Iya, iya. kan Bro, naturalisasi. itu kan benar-benar lovable banget. Iya. Apakah sosok yang paling lovable ini tetap dihujat ya kita akan lihat nanti lah. Ya, yang penting ke Persib aja lah, biar kita ada kesempatan foto ya di mana. Betul, ditunggu Kita ya. tiap minggu bisa ke Bener. GBLA. Juga masih dolik ya katanya. Sama Bang Ol ya. So itu saja sudah kita bahas ya Dan, ya. Itu saja yang kita bahas tentang rivalitas panas antara Persib dan juga Persija bahkan dari bursa transfer. So drop opini kalian tentang apa yang sudah kita bahas di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.